Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para ibu, para bapak dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita masih diberi kelonggaran, diberi kesehatan baik fisik ataupun iman, sehingga dapat melaksanakan amal ibadah kepadanya. Bahkan amal ibadah ini yang berupa thalabul ilmi atau mencari ilmu, ini merupakan amal ibadah yang amat sangat agung. Sebab amal-amal ibadah yang kita yakini besar, yaitu sholat ataupun puasa, bahkan ibadah haji, itu semua akan bisa tegak, bisa akan benar kalau didasari dengan ilmu. Maka mencari ilmu dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, wa inna thalabahu ibadah, bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Ini ibadah yang agung, merupakan langkah pertama dan yang paling utama untuk tegak dan tidaknya amal-amal ibadah makhdhuf yang kita lakukan. Yang mudah-mudahan ini kita jaga dan kita jaga. Seandainya pun kita belum bisa melakukan amal-amal ibadah yang sangat besar, maka mencari ilmu ini merupakan wakil dari itu semua. Maka kalau dibandingkan 7.000 tahun kita melakukan puasa siang hari dan malam harinya melaksanakan qiyamul lail, maka sejenak kita duduk bermajelis ilmu ini lebih utama daripada amal ibadah itu. Adapun pada kesempatan ini akan kita lanjutkan, yaitu kajian dari fikih sholat, yang mana dalam pembahasan sholat yang telah kita sampaikan itu sampai membaca doa iftitah. Jadi sedikit demi sedikit, bab demi bab akan kita sampaikan. Jadi ketika kita hendak sholat, maka hendaklah kita berdiri, ya kita ulang kembali, berdiri menghadapkan wajah dan seluruh badan ini yaitu ke arah kiblat. Jadi untuk kita ke arah kiblat, yaitu ke arah Makkah Al-Mukarramah, ya untuk kita ke arah barat. Seandainya kita nanti bisa bertemu, melihat langsung, menyaksikan langsung, yaitu Ka'bah ada di hadapan kita, maka kita tidak berbicara tentang arah. Kita hanya berbicara bahwa kita menghadapkan wajah dan badan ini yaitu menuju ke Ka'bah itu. Tapi kalau untuk kita yang tidak melihat yaitu Ka'bah, maka sudah dianggap benar kalau kita mengarahkan wajah dan badan ini yaitu ke arah di mana Ka'bah ada. Nah bagi kita yaitu ke arah barat. Walaupun ada sebagian yang sedikit menceng, sebab untuk betul-betul memastikan sekian derajat Ka'bah ada itu boleh-boleh saja, tapi yang terpenting sudah dianggap sah kalau kita menghadapkan wajah dan badan ini yaitu ke arah Ka'bah berada. Kemudian sembari mengarahkan pandangan yaitu ke arah tempat sujud. Jadi untuk sholat, punten, ketika kita hendak sholat jangan, kalau bahasa kita jangan jelalatan, punten enggak? Jangan lirak-lirik, apalagi noleh-noleh. Kalau lirak-lirik itu matanya kanan kiri, ke atas, ke bawah, ini jangan. Konsentrasi pandangan mata itu ke arah tempat sujud. Termasuk wajah, jangan menoleh-noleh ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Sebab ketika Rasulullah SAW dalam satu riwayat adalah para sahabat, ketika sholat yaitu menghadapkan wajahnya ke arah atas, maka turun ayat qad aflahal mu'minun. Nah ini artinya apa? Bahwa sholat itu hendaklah menghadap ke arah tempat sujud pandangan ini. Dan ini merupakan gambaran kekhusyuan sholat. Setelah itu yaitu bertakbir sembari mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, kemudian ditaruh di atas telapak tangan kanan, dia taruh di atas telapak tangan kiri, atau sampai batasnya adalah al-marafiq, yaitu siku.
kemudian ditaruh ala sodr, kemudian membaca doa iftitah. Apa yang kita hafal, apa yang kita bisa, salah satu doa dari doa iftitah lah kita baca, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan syukur-syukur satu saat pakai doa ini, saat yang lain pakai doa yang lain, terus bergantian, itu lebih baik. Dan yang termudah dalam doa iftitah, punten, kira-kira kemarin apa? Doa yang termudah, Allahu Akbar, terus Alhamdulillah, terus Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini yang paling mudah. Kalau disingkat ambil yang pokoknya Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah. Itu doa iftitah. Usahakan ada doa iftitah. Saya tidak menekankan apakah ini rukun, wajib ataupun sunnah, tapi menekankan tertib-tertib, urutan-urutan tanpa melihat apakah itu wajib atau sunnah. Selagi kita dapat, maka hendaklah kita berusaha membacanya. Ini untuk kesempurnaan daripada sholat kita. Nah, setelah doa iftitah, biasanya apa, Bu? Biasanya yang biasa kita lakukan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dari apa? Bismillah. Nah, disunahkan, bahkan ada sebagian para ulama menganggap ini wajib, termasuk Imam Syafi'i, itu adalah menganggap ini wajib, adalah membaca doa ta'awud. Jadi kalau iftitah sudah, kemudian membaca doa ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ta'awud yang paling mudah, yang sering kita ucapkan. Ada pun untuk doa ta'awud sendiri nanti ada bermacam-macam. Ada a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang paling mudah saja, yang biasa sering kita ucapkan, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu setelah membaca doa iftitah, itu membaca doa ta'awud ini. Ini kayaknya nggak pernah diamalkan, Bu, ya? Enggak. Ayo, nggak pernah ya? Langsung bismillah. Bismillah. Harusnya Nah, ini ada hikmahnya, kita ngaji urut. Jadi setelah doa iftitah, itu sunnah Rasul adalah membaca doa iftitah, doa ta'awud, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang mewajibkan ini banyak para ulama, yang diantaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Dalam surah An-Nahl ayat ke-98. Jadi intinya, mangga kalau kemarin belum nggak apa-apa. Nah, maka sekarang kalau kita tahu setelah doa iftitah, nah kita dianjurkan membaca ta'awud. Hanya ta'awud ini oleh para ulama disebutkan al-israr bil isti'adah. Itu dibaca oleh Rasul secara sirriyah, yaitu secara pelan-pelan. Yang mendengar itu hanya diri kita sendiri, atau minimal yang mendengar adalah tetangga berdiri sholat. Jadi tidak dibaca secara jahar untuk ta'awud ini. Termasuk doa iftitah, itu pun oleh Rasul dibacanya adalah sirriyah. Nah, bagaimana kalau dibaca secara jahar, secara keras, maka sewaktu-waktu hal itu dibolehkan. Bahkan seorang imam sewaktu-waktu membaca doa iftitah dan juga ta'awudnya secara keras, punten jangan kaget. Ya, ada. Itu boleh. Jadi sewaktu-waktu ahyanan
itu boleh dibaca dengan keras. Hanya kalau ilmunya belum sampai, nanti Pak Sarif imam membaca Allahumma subhanallah. Ya Pak ya? Ya. Kalau ilmunya belum ada nanti subhanallah semua. Tapi sebetulnya boleh, ahyanan. Jadi kadang-kadang seorang imam itu boleh membaca doa iftitah itu secara jahar, secara keras. Termasuk nanti sampai membaca doa ta'awudnya. Jadi misalkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah baru bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh gitu. Itu tapi ahyanan, kadang-kadang. Hanya di sini belum pernah. Tapi kalau semua sudah hafal nggak perlu. Artinya ahyanan ini diterangkan oleh para ulama itu dalam rangka untuk yata'allam, yaitu memberikan pelajaran. Jadi supaya makmum hafal dan supaya tahu ada doa iftitah, ada ta'awud, maka boleh dibaca dengan keras. Itu oleh imam. Tapi kalau kita makmum nggak perlu. Kalau kita jamaah, imamnya siriyah, pelan-pelan kita makmum membaca doa iftitah keras. Hal ini tidak boleh. Jadi untuk imam itu boleh membaca dengan keras. Atau kecuali kalau kita sholat sendirian. Sholat sendirian membaca doa iftitah dikeraskan, itu boleh. Itu tentang doa ta'awud setelah doa iftitah. Nah kemudian apakah membaca ta'awud ini untuk setiap rakaat? Nah gitu. Ada pertanyaan. Hal yasta'id fi kulli raka'atin? Apakah berta'awud ini adalah untuk setiap kali rakaat? Maka kebanyakan para ulama berpendapat membaca ta'awud untuk fi awwali raka'atin faqat. Jadi kebanyakan para ulama membaca ta'awud ini hanya untuk rakaat pertama saja. Artinya rakaat kedua tidak perlu, apalagi ketiga atau keempat. Itu kebanyakan para ulama. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i wastahabba Asy-Syafi'i al-isti'adzah fi kulli rak'atin wa aujabahu Ibnu Sirin. Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Sirin mewajibkan membaca ta'awud ini untuk setiap rakaat. Itu di dalam kitabnya yaitu Al-Awsat. Itu untuk Imam Asy-Syafi'i. Tapi kebanyakan para ulama adalah cukup hanya rakaat yang pertama saja. Itu ta'awud. Jadi bagi yang belum kemarin, maka diusahakan setelah doa iftitah yaitu membaca doa ta'awud. Yang termudah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak usah cari yang sulit. Sulit malah gak hafal, nanti bingung. Sudah yang biasa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan dulu, mangga. Satu bab, satu pembahasan. Yakin betul itu lebih baik. Mungkin ada pertanyaan dulu, mangga. Ya, kalau ada imam yang tidak menjaharkan bismillah, membaca alhamdulillah aja, itu bagaimana? Pertanyaan ini akan kita sampaikan materi yang kedua sekalian. Nah, kita sambung sekalian. Jadi setelah membaca ta'awud, setelah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka dianjurkan urutannya membaca basmalah. Ya, membaca basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana ketika misalkan menjadi imam? Apakah bacaan bismillahnya ini dijaharkan atau disiriyahkan, dibaca keras
atau dibaca pelan-pelan sehingga makmum berprasangka, loh kok imam tidak membaca basmalah. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Jadi dalam hal ini, dalam bacaan bismillah pada dasarnya ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Tapi di satu sisi ada perbedaan pendapat apakah dibaca jahar atau sir. Para ulama ada yang namanya kesepakatan bersama. Artinya apa? Membaca bismillah ini adalah wajib. Jadi tidak ada yang tidak membaca bismillah. Jadi setelah doa iftitah, kemudian ta'awud, kemudian sepakat membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sepakat bacaan bismillah itu ada. Kenapa ada? Sebab banyak hadis yang menyebutkan bahwa membaca bismillah itu merupakan satu kewajiban atau satu tindakan yang akan membawa berkah. Maka itu diharuskan membaca. Nah, adapun tentang apakah dibaca keras atau tidak, itu ada perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Sebab nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dalam Al-Fatihah ataukah tidak? Nah, itu. Jadi ada perbedaan pendapat yang seperti ini. Satu kelompok ulama mereka meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah. Jadi merupakan ayat pertama. Jadi kalau setelah ta'awud kemudian Al-Fatihah, maka harus membaca dengan jahar, yaitu kalimat basmalah. Kenapa? Ini merupakan bagian daripada ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Maka dikatakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nah, kelompok yang kedua, basmalah itu bukan merupakan ayat dalam Al-Fatihah, tapi merupakan permulaan setiap surah dari surah-surah Al-Quran, termasuk Al-Fatihah. Itu pasti ada yang namanya bismillah, tapi bukan termasuk bagian dari surah tersebut. Misalkan Al-Baqarah ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini tidak termasuk dalam surah Al-Baqarah. Ayat pertamanya tetap Alif Lam Mim. Termasuk nanti Ali Imran, An-Nisa dan lain sebagainya termasuk Al-Fatihah. Di sana bismillah itu berdiri sendiri. Termasuk Al-Farq, Al-Fasl. Itu adalah bagian pemisah antara surah demi surah. Maka golongan yang kedua berpandangan bacaan basmalah itu tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Jadi tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Tapi bagaimana dalam sholat? Setelah ta'awud tetap membaca, yaitu bismillah. Maka yang berpandangan ini termasuk surah Al-Fatihah itu dibaca dengan keras. Yang berpandangan ini termasuk penggalan-penggalan pemisah antara surah demi surah, maka bismillah itu dibaca secara sirriyah. Loh, yang betul yang bagaimana? Semuanya betul. Iya, gitulah. Semuanya betul. Tidak ada yang salah. Iya. Maka untuk memberikan pembelajaran boleh imam terkadang membaca bismillah dengan keras. Iya. Suatu saat dibaca secara sirriyah. Maka jangan kaget, Bu. Loh, kok imam tidak membaca bismillah? Membaca hanya sirriyah gitu. Jadi nanti subhanallah. Lagi. Tapi kalau ilmunya sudah ada, insya Allah tidak kaget. Subhanallah, insya Allah tidak kaget. Maka ini pentingnya kita belajar demikian. Kalau tidak ada ilmu, nanti sedikit-sedikit ada masalah. Sedikit-sedikit masalah. Kalau tukang lawak, masalah kok sedikit-sedikit.
Jadi ini pentingnya kita belajar gitu. Maka untuk iftitah, untuk ta'awud, dan untuk membaca bacaan bismillah ini oleh Rasul itu banyak disirkan. Jadi kalau kita membahas dalam beberapa kitab, Rasulullah itu banyak membaca siriyah, yaitu untuk ta'awud dan juga bismillah dan juga bacaan doa iftitahnya. Artinya oleh Rasul banyak dibaca secara pelan-pelan. Itu 3 doa pertama ini. Maka Rasulullah itu banyak membaca setelah takbir dalam sholat itu langsung membaca alhamdulillah. Jadi Allahu Akbar, Allahumma ba'id pelan, a'udzubillah pelan, kemudian bismillah pelan, kemudian yang keras alhamdulillahirabbil alamin. Rasul langsung membaca keras, yaitu ketika hamdalah. Kecuali Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung membaca setiap basmalah dalam Al-Fatihah, maka dibaca keras. Ini ada sebagian mengatakan itu adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i, tapi ada sebagian menyatakan itu pandangan Syafi'iyah. Jadi pengikut Imam Asy-Syafi'i ketika membaca basmalah itu wajib dibaca dengan keras. Kalau Imam Asy-Syafi'i sendiri itu boleh keras, boleh siriyah, gitu. Sebagaimana para imam dan juga sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu selalu dibaca. Maka boleh mau membaca dengan keras atau tidak. Maka kalau ditanya mana yang baik semuanya adalah baik. Maka untuk imam, maka sekali-kali dibaca siriyah, sekali-kali dibaca keras. Jadi terkadang kalau saya sendiri terkadang saya baca siriyah, tapi alhamdulillah gak ada yang subhanallah. Kalau gerakan subhanallah. Kalau gerakan. Harus ini ya. Ya, itu hanya ilmu, tapi ilmunya penting gitu. Dengan kita mengilmui, dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita. Itu yang terpenting. Dan setelah membaca bismillah, nanti dilanjut dengan membaca Al-Fatihah. Jadi insya Allah sudah paham semua Al-Fatihah dari alhamdulillah sampai ghairil maghdubi alaihim. Itu tentang Al-Fatihah. Ini kita sampaikan sedikit tentang Al-Fatihah dan masalah kesimpulan saja. Dari beberapa hadis yang ada bahwa Rasul menyatakan tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi tidak ada sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini satu diktat yang saya bikin tentang sholat. Kemudian ada hadis yang lain dari Ubadah bin Samit, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasul melarang kepada sahabat untuk membaca sesuatu di belakang imam. Ya, Rasul melarang kepada sahabat yaitu jamaah atau makmum membaca sesuatu di belakang imam kecuali membaca Al-Fatihah. Jadi kalau kita sebagai makmum berjamaah, maka makmum ini nggak usah baca apa-apa sudah. Ada keterangan bagi yang tidak mendengar, tapi ada keterangan tidak ada penjelasan apakah makmum mendengar imam atau tidak. Yang namanya makmum sudah cukup baca takbir Allahu Akbar, kemudian ikuti gerakan imam sudah. Itu adalah makmum. Ada yang membaca apapun nggak perlu. Apalagi kalau kita mendengar suara imam. Kecuali apa? Boleh dibaca oleh makmum, yaitu kecuali Al-Fatihah saja. Jadi untuk Al-Fatihah lah kita boleh membacanya di belakang imam. Dan banyak hadis-hadis tentang hal ini. Kemudian saya berikan kesimpulan. Yang pertama,
tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Artinya kalau kita sholat baik sendirian ataupun makmum, maka alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau kita makmum? Kalau kita makmum membaca Al-Fatihahnya itu cukup pelan-pelan saja, yaitu di belakang imam. Ada sebagian kiai daripada nanti mengganggu, maka bacaan makmum itu secara dalam hati saja. Tapi akan lebih kuat itu dibaca siriyah. Nanti boleh mendahului imam, boleh bersamaan imam atau mengikuti imam, atau boleh setelah imam. Jadi ketika imam Alhamdulillahirabbil alamin, lah kita menyambut Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan saja, diikuti terus. Hanya Al-Fatihah saja kewajiban kita sebagai makmum untuk membaca dalam sholat. Ini yang pertama. Kecuali nanti kalau misalkan sebagai masbuk. Kalau masbuk dan kita sempat membaca, silakan membaca. Kalau tidak sempat, maka tetap sah, asal kita mendapati rukuk yang sempurna bagi imam. Jadi, waduh, saya belum membaca Al-Fatihah, berarti tidak sah sholatnya selama mengikuti yaitu rukuknya imam. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang makmum membaca dengan keras di belakang imam karena hal itu bisa mengganggu imam. Larangan itu tidak berlaku untuk bacaan Al-Fatihah. Artinya membaca yang lain untuk makmum itu dilarang, kecuali membaca Al-Fatihah. Sebab meskipun makmum tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sebab dengan hadis tadi, keumuman hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka makmum itu tetap harus membaca Al-Fatihah. Itu yang kedua. Menurut Abu Hurairah, bacaan Al-Fatihah untuk makmum ini cukup dirinya sendiri saja yang mendengar. Jadi itu nggak usah keras-keras buyar kalau membaca Al-Fatihah sebagai makmum. Pelan-pelan saja. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa makmum tidak usah membaca sama sekali, termasuk Al-Fatihah. Ini perbedaan pendapat. Jadi ada sebagian ulama untuk makmum sudah nggak usah baca apa-apa, sudah. Yang penting takbiratul ihram, kemudian ikuti gerakan imam, jangan mendahului imam. Sampai Al-Fatihah pun nggak perlu membaca, sudah. Ada pula yang berpendapat bahwa hanya dalam hal imam membaca dengan keras saja, makmum tidak usah membaca. Artinya kalau kita mendengar bacaan imam mendengar, maka kita nggak perlu membaca, cukup yaitu mendengar saja. Pertama Al-Fatihah. Ya, kalau kita dengar imam membaca Al-Fatihah, kita nggak perlu membaca. Tapi yang golongan pertama tadi, walaupun kita mendengar, tetap harus membaca. Maka silakan untuk dipilih. Nah, alasan yang kedua ini, bahwa kalau kita sudah mendengar bacaan imam tentang Al-Fatihah atau surah apalagi, maka kita cukup mendengar saja. Itu ada ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah oleh kalian dan diamlah kalian agar kalian diberi belas kasihan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita makmum sudah mendengar imam membaca, maka kita cukup mendengar, yaitu fastami'u lahu wa ansitu, cukup mendengar dan diperhatikan saja. Jadi kita nggak perlu membaca. Tapi kalau yang pertama, wah saya kok ragu-ragu, ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihahil kitab, kemudian ingin membaca, ya mangga, hanya cukup Al-Fatihah. Kalau yang lain tidak ada anjuran untuk membaca, bahkan ada larangan. Adalah larangan. Kemudian ada dasar yang lain, bahwa kita makmum itu cukup diam saja. Mendengar atau tidak mendengar, cukup diam saja.
baca takbiratul ihram, kemudian ikuti gerakan imam. Itu ada hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, man shalla khalfal imam fa inna qira'atahu lahu qira'ah. Barang siapa sholat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan imam itu adalah bacaan bagi dirinya. Itu lebih enak Pak ya, Bu? Termasuk itu yang nggak dikeraskan. Termasuk yang tidak dikeraskan. Jadi yang dibaca sir pelan-pelan atau yang dibaca jahar keras, pokoknya makmum itu sudah pokoknya manut sajalah sama imam sudah. Yang penting membaca takbiratul ihram, ikuti imam. Maksudnya duhur kan? Itu kan Ya termasuk duhur. Oh, iya, gitu. Termasuk duhur, asar atau maghrib, isya yang dibaca keras kan ada ta'awud, ada iftitah nggak keras, sudah pokoknya makmum nggak usah mikir macam-macam sudah. Yang penting Allahu Akbar dia harus baca, sebab ini rukun yang tidak bisa ditinggal. Kalau rukun yang pertama ini adalah tidak dilaksanakan, batal sholatnya. Berbeda dengan rukun-rukun sholat yang lain. Setelah itu kalau tidak dilaksanakan karena lupa, maka sujud sahwi. Tapi kalau takbiratul ihram itu bisa batal. Maka untuk imam, untuk makmum yang terpenting takbiratul ihram jangan ditinggalkan. Allahu Akbar. Makmum enak, sudah mau santai, layeh-layeh, tapi jangan ngelamun. Jadi jangan ngelamun. Yang ikuti paling Jadi ikuti imam, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan imam dan perhatikan. Iya. Jadi walaupun nggak ada kewajiban membaca, tapi dengarkan imam dan perhatikan, jangan ngelamun. Jadi merasa nggak ada kewajiban membaca, malah pelesiran. Mana-mana. Pelesiran. Ya, malah berdiri sambil tidur. Ya sambil tidur. Jadi tidak ada kewajiban membaca apa-apa. Ini artinya apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan itu ya. Dengarkan imam dan perhatikan. Jadi kalau ada yang salah, Tahu. maka tahu gitu loh. Terutama sekali yang di belakang. Iya, iya. Kayak kemarin, kayak Pak Sarip ada kesalahan, memang kewajiban kita sebagai makmum, kalau imam salah dalam bacaan, makmum itu jangan terburu-buru membenarkan. Kasih kesempatan imam yang sedang mungkin agak bingung untuk berpikir dulu. Sebab kalau ketika ada kesalahan, makmum sudah saling bersautan, imam tambah. Jadi ada sebagian para ulama, makmum itu makruh hukumnya untuk meluruskan bacaan imam yang salah. Itu makruh. Maka yang disunahkan diam sejenak. Kalau memang betul-betul sudah pasrah, itu semua terserah imam. Mau dilanjut atau mau langsung ruku, itu boleh. Tapi kalau ada makmum yang membenarkan, kemudian imam ingat, kemudian ikut, Jalan, ya. itu boleh. Tapi yang jelas makmum tidak perlu terburu-buru membenarkan bacaan imam yang sedang galau, yang sedang salah. Ya, kayak seperti kemarin kan ada surah apa kemarin dia? Aladin itu Al-Kahfi yang Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Al-Kahfinya. harusnya Misalkan Al-Ja'alna ayat ke-7 atau Iya, 8 iya. Inna ja'alna. Inna ja'alna. iya pasarnya inaladina Ya, gitu. inna ja'alna alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu kemudian alhamdulillah Pak Sarif langsung ngambil yang ke 8-nya. Iya. Amma hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu. Itu enggak apa-apa, boleh. Jadi walaupun diloncat 2 ayat, 3 ayat, bacaan Al-Fatihah ini perkara yang sunnah, maka tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Kalau rukun dan wajib, maka sujud sahwi. Itu untuk bacaan surah, bukan merupakan perkara wajib ataupun rukun. Maka boleh. Kalau lupa diloncat yang kita hafal, atau kalau imam langsung ngambil ruku pun nggak apa-apa. Iya iya. Mending langsung ruku. Rukun. Atau mau diganti bacaan yang termudah, membaca lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Itu adalah hak imam. Iya, hati Yaitu hak imam.
Hanya untuk makmum yang terpenting jangan terburu-buru untuk meluruskan, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dirasa perlu untuk diluruskan, diingatkan, itu boleh. Itu makmum boleh meluruskan. Kemarin saya akan meluruskan, Pak Haji sudah meluruskan, khawatir nanti malah bingung ya Pak Haji. Itu dengan adanya kejadian bukan salah, bukan. Itu malah jadi pahala. Itu ilmu, ya, wajar. Jangankan kita, Rasul saja ngimami itu pernah salah. Jadi pernah salah. Dengan adanya ilmu seperti ini, kenapa? Pernah terjadi di zaman Rasul. Itu bukan mengurangi nilai sholat, tidak. Insya Allah itu akan menjadi pahala bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Jadi ta'awud, Bismillah, kemudian Al-Fatihah. Sekaligus kita tutup setelah Al-Fatihah waladhdallin, maka kita membaca amin. Maka nggak perlu kita ini di sini alhamdulillah bacaan amin sudah serempak. Amin. Jadi bisa 5 harokat, bisa 2 harokat, sampai min bisa 2 sampai 6 harokat. Tapi yang terpenting ada keselarasan semuanya. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca aminnya bertepatan dengan bacaan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosanya. Baik imam ataupun makmum. Ini adalah dianjurkan membaca amin. Ketika amin, imam waladhdallin, imam sama amin. Maka kalau bisa makmum jangan terlalu terburu-buru. Imam sedang waladhdallin, baru ambil nafas, makmum sudah amin. Itu harusnya menunggu imam. Jadi ada pengertian bersamaan dengan bacaan malaikat, artinya bersama bacaan imam gitu. Jadi baik imam ataupun makmum itu sama-sama membaca amin. Kalau bacaannya bertepatan dengan malaikat, bacaan aminnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Mangga. Boleh keren, boleh. Tadi bacaan yang imam makmum nggak usah baca apa-apa, termasuk at-tahiyat, termasuk iktidal. Ya pada dasarnya gitu. Iya. Itu nggak baca semua. Iya. Tapi Kalau kalau dibaca di mana? Baca boleh. Jadi kalau golongan pertama itu dibaca gitu. golongan pertama kan makmum tetap membaca, ya. Ketika imam jahriyah yaitu keras, maka tetap yaitu membaca. Apalagi yang Syria itu makmum harus membaca. Nah golongan yang kedua itu sama sekali tidak membaca. Sebab apa yang dibaca imam itu adalah merupakan bacaan bagi makmum. Bagaimana yang sebaiknya? Maka kalau diambil jalan tengah, ketika imam membaca jahriyah, dan makmum cukup mendengar dan memperhatikan. Kalau imamnya dalam keadaan sirriyah yang tidak dibaca keras, maka lebih baik makmum itu membaca sendiri, termasuk nanti iftitah, ta'awudnya, nanti termasuk doa ruku, doa sujud, kan sirriyah semua sampai at-tahiyat, dan makmum itu diusahakan untuk membaca. Kalau toh tidak membaca pun untuk golongan kedua boleh, sebab sudah imam mewakili. Kata kelompok duanya gitu. Tapi jangan sampai nanti, ya kalau begitu kita nggak usah ngapal-ngapal ibadah. Baik. Ya jangan, tetap kita berusaha untuk menghafal. Tapi nggak menghafal. Nih Ustaz, Ya, Ibu. baca ini ya, tafsirnya di sini. Nah di situ pernah saya baca itu, jadi kita sholat sambil berlari gitu. Waktu di zamannya Rasulullah itu. Nah apakah dengan sholat kita berlari itu bisa mengurangi pahala sholatnya itu? Atau gimana? Pada dasarnya bukan berlari, artinya ketika sholat kemudian melakukan gerakan-gerakan
yang tidak berfaedah, para ulama sepakat bisa membatalkan. Bukan hanya mengurangi, bisa membatalkan. Maka para kiai-kiai kita, ketika kita ada di kantor, ada satu kaidah, gerakan 3 kali yang tidak manfaat batal sholatnya. Jadi nggak ada manfaat. Jadi nggak ada apa-apa 3 kali gerak. Itu oleh para kiai kita, ustadz kita di kantor itu dulu batal itu. Itu bukan artinya batal betulan, dalam rangka untuk ikhtiyaton, menjaga jangan gerak sembarangan gitu. Yang nggak ada manfaat, nggak ada perlu, nggak ada faedah, itu diusahakan tumakninah, betul-betul khusyuk, konsentrasi. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak bermanfaat. Itu pada dasarnya. Nah, ada pun gerakan-gerakan yang di sana ada manfaat, ada faedah, hal itu dimubahkan, artinya boleh. Bahkan suatu saat itu perkara yang sunnah. Misalkan sholat, ketika sholat ada serangan musuh, ya sambil lari, nggak apa-apa. Sebab kalau kita khusus sholat, serangan tembakan, panah, ya kita KO, maka boleh sambil bergerak. Bahkan yang namanya sholat dalam perang pun pasti ada gerakan. Rakaat pertama kelompok 1 sholat, nanti yang satunya menghadap ke belakang menjaga sambil bawa senjata. Rakaat yang kedua, yang pertama mundur jaga, yang kedua maju gantian. Nanti salamnya bersama-sama. Itu ada gerakan, itu boleh. Atau ada misalkan peristiwa yang sangat membahayakan. Kita contohkan kemarin, ketika ada sholat, ada anak kecil main pisau membahayakan, kita boleh gerak. Yaitu kita datangi, kita ambil anak dan kita singkirkan pisaunya. Itu butuh perjalanan. Kalau memang terburu-buru sambil lari nggak apa-apa, selama tidak berbicara, itu tidak batal. Berarti pada saat kita sholat, misalkan kita jatuh sesuatu dari kantong, itu kita beresin, kita boleh. Ada sebagian termasuk perkara yang mubahat, perkara yang dibolehkan oleh para ulama sekarang di Saudi. Kebanyakan membawa HP yang walaupun sudah dianjurkan untuk di silent, ya dimatikan, tapi ada juga ribuan orang HP-nya lupa, masih bunyi. Maka ketika sedang sholat HP bunyi, maka boleh diambil, dimatikan, itu boleh. Tapi jangan jawab, oh salam. Gimana? Ada di ini dimatikan, itu boleh. Iya. Jadi itu butuh gerakan. Hal itu termasuk perkara yang mubah. Itu fatwa para ulama di Saudi sekarang. Itu terkait dengan HP. Iya, kadang-kadang ada konsep yang HP-nya masih nyala aja, udah lagi sholat tapi nggak mau dimatiin, gitu kan? Ya itu nggak punya ilmu. Nah kalau bawa HP di silent atau terus terang, kalau di saya di yayasan kita di Jakarta itu sudah menjadi konsensus teman-teman di kantor. Barang siapa yang sholat atau sedang ngaji, HP bunyi, apalagi bunyinya dalam nada musik, itu boleh tetangganya ambil banting HP-nya. Pernah terjadi, HP mahal-mahal bunyi musik, langsung diambil banting, tat. Nanti urusannya di kantor yang ganti. Tapi ya ada kejadian. Artinya kalau untuk HP, alangkah baiknya dibikin nada yang tidak sampai ganggu, gitu ya. Artinya jangan sampai musik lah, gitu. Yang atau apa. Cukup insyaallah. Iya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.